صلوا على النبي محمد. سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله يا ربي سلام عليك أجعت زكاة الحاجة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. First of all, I would like to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us blessings and mercies, so we can enter today in a good condition. I also want to thank Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, marilah kita masuk ke acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudari Syahra dan Zahra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من المؤمنين رجال صدقوا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. Li wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Camat Siak yang pada hari ini berkenan hadir bersama kita, Bapak Ari Darmawan SIP. Selamat datang. Yang sama-sama kita muliakan
Al-Mukarram Bapak Kiai Adam Malik MPD. Beliau juga sudah bersama kita. Selamat datang di Kelurahan Kapur, Pak. Dan yang saya hormati ya, sahabat orang tua saya juga, Ketua LPM sekaligus Ketua Masjid Induk di Kelurahan Kampung Rapat, khususnya di lingkungan Sukasari, Masjid Rahmat, Bapak Abdul Qadauddin SIP. Dan yang saya hormati kepada seluruh aparat kampung, pengurus masjid dan musola. Bapak Ibu nanti dengarkan bersama-sama kita mengaji bersama-sama dan senantiasa bersolawat kepada Nabi Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan camat sia oleh Bapak Ari Darmawan SIP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah sudah 21 anak yang meninggal dunia karena cacat. Ini kembali diteliti, dicek bahwa anak itu memang tidak ada. Sama-sama kita dengarkan lantunan selawat oleh grup Hadroh Al-Musyafa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ashraf al-badr alaika, fatafat al-ghurur مثل حسن Allah marhaban marhaban
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Siak membeli jilbab, mampir sejenak ke kampung Rempah. Cakep. Salam saya memang dijawab, tapi sayang kurang kompak. Yang menjawab salam dengan kompak kita doakan mudah-mudahan sehat lahir dan batinnya, amin. Amin. Yang menjawab salam dengan kompak yang masih jomblo segera dapat jodoh, amin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu. Yang alhamdulillah beliau bisa dibilang senior saya. Mudah-mudahan beliau dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Furqan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam memakmurkan masjid ini. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Selanjutnya Ketua LPM Kelurahan Rempah. Jadi kalau kelurahan itu kelurahan ya. Kalau desa di sini kan kampung ya. Kalau di kelurahan Kampung Rempah yang alhamdulillah juga hadir tengah-tengah kita, bapak-bapak, para haji. Kalau dibandingkan Qori'ah 2 tadi ya suara saya nggak ada apa-apanya. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk generasi muda kita. Mudah-mudahan saya terharu ya. Hari gini masih ada anak-anak muda kita mau belajar seni baca Al-Quran. Yang dibaca tadi, coba tebak bapak-bapak, yang dibaca tadi kira-kira lagu apa itu? Lagu apa saja? Pas lakon kana lakum tadi lagu apa saja? Halo? Kalau
Ayu Ting Ting, lagu yang paling terkenal lagu apa? Alamat palsu. Wah, tahu semua ya. Kalau ditanya lagu apa tadi bingung apa tadi ya sebagian. Tapi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah berjanji akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kufur atas nikmat, azab Allah teramat pedih. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam mengatakan di jam 9:07, takut nanti kebablasan. Kemarin di Sungai Pagar nggak terasa sampai 2 jam ya, mudah-mudahan nggak sampai. Berarti jam 9:07, berarti pas mungkin saya tadi mulai jam 9 ya. Si sore kan. Malam ya'rifin ni'ama bi wujdaniha 'arafaha bi wujudi fuqdaniha. Barang siapa yang tidak mau menyadari ya, yang tidak mau merasakan nikmat itu ketika ada, nikmat itu ketika masih hadir di tengah-tengah kita, maka 'arafaha bi wujudi fuqdaniha. Allah akan buat kita faham betapa berharganya nikmat tersebut dengan cara mencabutnya. Dengan cara apa? Mencabutnya. Jadi kalau kita tidak mau bersyukur atas nikmat dan kita biasa-biasa saja dengan nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu supaya kita paham dengan nikmat. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang, ngapain maulid Nabi? Maulid Nabi itu bid'ah, maulid Nabi itu sesat, maulid Nabi itu tidak ada dari sononya, tidak ada dalilnya. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Saran saya kalau kita nggak mau ikut maulid Nabi, tidak mau merayakan maulid Nabi, nggak masalah. Tapi jangan membid'ah-bid'ahkan, jangan menyesat-nyesatkan. Kenapa? Karena sakitnya tuh di sini. Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah. Kisah ini insya Allah masyhur juga, dijelaskan dalam beberapa hadis, ya, di mana Abu Lahab, ada yang kenal Abu Lahab? Santri putri kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Kenalan di mana? Ketemu di itu, di apa? Di Istana Asia. Bapak-bapak kenal Abu Lahab? Kenal, kita dari kisah, dari cerita. Abu Lahab adalah merupakan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman siapa? Paman Rasulullah. Tetapi Abu Lahab ini meskipun paman Rasulullah, tidak diberi hidayah dia masuk Islam. Tidak diberi hidayah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi, halo saudari putri, tapi ya, meskipun dia tidak beriman, dia jahat kepada Rasulullah, bahkan mengganggu Rasulullah, bahkan mengajak istri yang mengganggu Rasulullah. Khusus di hari Senin menurut keterangan dalam hadis, dia diringankan siksa kuburnya. Diringankan siksa kuburnya. Diringankan apanya? Siksa kuburnya. Santri putranya, diringankan apanya? Siksa kuburnya. Siapa? Abu Lahab. Kenapa? Salah satunya adalah yang menjadi beliau, yang menjadikan Abu Lahab ini diberikan keringan siksa ketika dikuburnya khusus hari Senin, karena ketika Rasulullah lahir, datanglah budaknya yang namanya Suwaibah al-Aslam datang tergopoh-gopoh kepada Rasulullah, kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, telah lahir keponakanmu seorang laki-laki yang begitu tampan. Kemudian saking senangnya, saking gembiranya, karena bahagia mendengar kelahiran keponakannya, dia spontan membebaskan budaknya.
membebaskan budaknya karena senang dengan kelahiran Rasulullah, padahal dia tidak beriman tidak mengimani Rasulullah, sehingga khusus pada hari Senin dibebaskan dari siksa api neraka. Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terobat. Amin Allahumma amin. Karuniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terobat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba diikuti. Karuniakanlah dapat melihat, ayo. Karuniakanlah dapat melihat Wajah mulia Nabi Muhammad, wajah mulia Nabi di Muhammad dalam mimpi walau sesaat, di dalam mimpi walau agar sesaat, rindu kami terobat. agar rindu kami terobat. Bisa jadi kita nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah karena kita nggak benar-benar kepengen ketemu Rasulullah. Kalau kita minta kepada Allah, bisa jadi Allah pertemukan dalam mimpi. Dan bermimpi ketemu Rasulullah itu bisa dipastikan kebenarannya, karena setan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita di dunia ini sempat bertemu dengan Rasulullah meskipun lewat mimpi. Tentu kelak juga di surga, di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jadi kita tidak senang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, alasan kita memperingati Maulid Nabi. Nabi nggak pernah memperingati, sahabat nggak pernah memperingati. Dikatakan bahwa Rasulullah pernah berkata dalam hadis atas kelahiran Rasulullah. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Rahatil akhyar tashru bilayalil
sugaduka Hadir Akhyaru tashadu Bilayalil maulidi Wa barikun nuri abadu Bima'ani ahmadi Wa hadir Akhyaru tashadu Bilayalil maulidi Wa barikun nuri abadu Bima'ani Bima'ani ahmadi Bilayalil maulidi Bilayalil maulidi Nabi Muhammad suka baca berjanji suka? Senang baca berjanji? Nang. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية Allah. Rasulullah ditinggal ayahnya di usia berapa? Dengan Di usia berapa? 2 bulan dalam kandungan. Di usia 2 bulan. Setelah dilahir, setelah dilahir, belum Dalam kandungan. kandungan. walamma tamma min hamlihi syahrani. Ketika usianya genap di dalam kandungan 2 bulan. Jadi sekali-kali dibuka, dipelajari isi daripada Al-Barjanji itu menceritakan tentang hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini sengaja pas lagu Indonesianya nggak usah ditabuhin, biar didengarkan. Kita resapi bersama, mudah-mudahan tambah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, jangan lupakan. Lanjut, yo. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, Tahun gajah dilahirkan Yatim dengan kakeknya Sesuai adat yang ada Disusui harimau 6 tahun usianya Wafat ibu tercinta Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka Yang penuh suka duka Yang penuh suka duka bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kewajiban kita apa terhadap Rasulullah? Ternyata ada kewajiban kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengimani bahwa Rasulullah sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kagum saja tidak cukup, cinta saja tidak cukup, suka saja tidak cukup. Ya, pernah mendengar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Pernah? Halo, pernah dengar?
Siapa tokoh nomor 1 paling berpengaruh di dunia? Muhammad. Siapa yang menetapkan itu, yang mengarang bukunya? Michael Hurt. Siapa? Itu orang barat. Bahkan waktu itu bukanlah orang Islam. Hasil penelitiannya, hasil surveinya bahwa dia merupakan manusia paling berpengaruh di seluruh dunia dari masa ke masa. Tapi meskipun dia kagum sekagum-kagumnya, ya, terpesona dengan cara hidupnya, kalau dia tidak mengimani, tentu tidak menjadi jaminan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidik artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Percaya. Sidik itu apa? Benar. Ya, sidik artinya benar. Dalam kitab Tijan Dorori dikatakan bahwa, oh iya, sebelumnya begini, dikatakan dalam kitab Tijan soal Nabi Muhammad, ngaji seperti ini bagus, maulid Nabi seperti ini bagus. Tapi yang mulai hilang dari negeri kita itu ngaji rutin, bukan sekedar tausiah, tapi ngaji yang sifatnya fardu ain. Bab tauhid dulu wajib. Karena tauhid itu pondasi apa? Anak-anak? Pondasi. Masjid ini bisa berdiri megah, kira-kira pondasinya kokoh nggak? Kokoh tidak Bapak Ibu? Kalau tidak kokoh, pondasi ini bisa roboh. Bahkan Rasulullah selama beliau diangkat menjadi nabi, lebih lama beliau membuat pondasi daripada membangun dinding, membangun tiang dan membangun atap. Ya, beliau lebih lama berdakwah di Mekah daripada di Madinah. Padahal di Mekah beliau fokus membangun apa? Tauhid. Jujur. Dulu saya ngajarkan kepada santri ilmu tauhid ini sekilas. Sekilas maksudnya dalil yang dangkal-dangkal saja. Yang dangkal-dangkal saja. Tetapi hari ini, kalau dulu kita mau nyari informasi harus ke perpustakaan, harus kemana? Susah. Kalau sekarang informasi yang menggembur kita, informasi yang menyerang kita, bagaimana kita bisa memfilter informasi kalau kita tidak punya basic yang kuat? Basic yang utama apa? Tauhid. Basic yang utama apa? Akidah. Nah, ini wajib tuh. Di kampung-kampung ada yang ngaji mingguan, ada yang ngaji bulanan. Tapi sekarang juga sudah mulai luntur. Orang sekarang sudah berburu ke Mbah Google, ke Mbah YouTube. Nah, maka saran saya ada ngaji rutin meskipun sebulan sekali. Kita belum tahu sifat 20, tapi kita masih ngaji. Kemudian kita meninggal dunia, belum selesai, ditanya malaikat ada hujah. Ya, kamu belum mengenal Allah sepenuhnya. Kamu gimana ini? Salahnya orang saya masih ngaji kok udah dicabut nyawa saya, betul nggak? Maka dengan ngaji insya Allah ada dispensasi. Bukan di kantor aja dispensasi. Itu kan ngasih dispensasi nih gitu ya. Keras ini nggak terlalu dalam nggak masalah Pak. Tapi kalau dirawat itu mungkin harus pakai celucuk. Bukan hanya cakar ayam tapi tapak gajah, betul tidak? Hari ini dengan gempuran luar biasa banyak orang yang oleng. Saya lihat, mohon maaf di media sosial ada seorang hafizah, dia buka kerudung lalu menjelek-jelekan Islam. Hafal Quran bagus gak? Bagus banget, keren banget. Tapi basic tauhid itu tetap juga menjadi pondasi utama yang tidak boleh kita lupakan. Dan harus dibangun dengan dalil akli juga. Karena ajaran Islam itu mencerahkan pikiran dan menenteramkan hati. Mencerahkan pikiran, menenteramkan hati. Soal Nabi Muhammad. Kalau kita meneladani Rasulullah, dipastikan senang nih Pak Gai. Misalnya tahun depan kita maulid Nabi, sambil syukuran bapak-bapak khataman kitab Tijan, khataman kitab
Aqaidul Iman, khataman kita bukan hanya anak lagi khataman. Makan tumpeng. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Nah, termasuk kepada Rasulullah dari yang disampaikan tadi, sidik contohnya. Sifat Rasulullah memiliki sifat sidik. Lawannya apa sifat sidik? Kidik, yaitu bohong. Kalau dalilnya apa? Seandainya Rasulullah, seandainya para Rasul itu bohong, tentu kabar yang dibawa oleh para Nabi juga bohong. Tentu Al-Quran juga bohong. Tentu hadis juga bohong. Dan sementara Al-Quran bohong, hadis bohong itu mustahil. Maka wajib Rasul itu, Nabi Muhammad memiliki sifat sidik. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua apa? Amanah. Lawannya apa? Khianat. Ada juga dalilnya. Seandainya seandainya mereka semua berkhianat, ya, kalau Nabi berkhianat, tentu kita diperintahkan untuk berkhianat. Sementara kenapa kita diperintahkan berkhianat? Karena kita diperintahkan untuk meladani Rasulullah. Sementara mustahil, ya. Gimana dalilnya? Kalau Rasul berkhianat, tentu kita diperintahkan untuk berkhianat karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Maka mustahil Rasulullah itu khianat. Itu dalilnya. Itu singkat. Kalau kita dikasih lebih mendalam, kita lebih yakin. Kemudian apalagi selain sidik, amanah? Apalagi? Halo? Tabligh. Apa? Tabligh. Tabligh apa? Tabligh itu adalah menyampaikan sesuatu yang wajib disampaikan oleh para Rasul kepada makhluk. Karena tidak semua disampaikan. Ada yang tidak wajib disampaikan, tapi yang wajib disampaikan akan disampaikan. Dalilnya apa? Seandainya mereka tidak diwajibkan untuk menyampaikan, seandainya mereka tidak menyampaikan, tentu ajaran itu tidak akan sampai kepada kita. Seandainya mereka tidak menyampaikan, tentu mereka menyembunyikan. Artinya apa? Kitman. Kalau Rasul itu menyembunyikan, tentu kita pun diperintahkan untuk menyembunyikan. Sementara menyembunyikan ilmu adalah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Shallallahu Nabi Muhammad. Shallallahu Nabi Muhammad. Rasul sang idola. Shallallahu Nabi ya. Yang membaca sholawat dengan semangat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lailatul hadis nih, hadis sahih. Man shalla alayya fi yaumin wa lailatin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali dalam sehari. Berapa Bu? Boleh itu sambil masak. Salatullah salamullah. Boleh. Sambil nyetrika boleh? Salatullah salamullah. Sambil kerja boleh Pak? Boleh. Kata Rasulullah, maka akan dipenuhi 100 hajat. 100 keinginannya. 30 hajat dunia, 30 hajat akhirat. Bapak-bapak lagi kesulitan banget. Aduh, anak saya bayar SPP di pesantren nih. Baca sholawat dengan yakin. Yakin. Ngapain baca sholawat terus? Kapan zikirnya? Sholawat itu termasuk zikir. Kenapa? Ketika kita bersolat kepada Rasulullah pasti menyebut nama Allah, betul nggak? Allahumma, nama Allah dulu yang disebut. Ya, menyebut nama Allah termasuk zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap bersolat siap? Siap bersolat siap? Mudah-mudahan yang bersolat dengan semangat para santri oleh Allah diberi kecerdasan. Yeah.
Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim yang disebut dengan iman adalah tasdiqul qalbi bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan dengan sepenuh hati atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang perlu kita ikuti? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut dengan akhlak hasanah. Apa? Santri putri akhlak apa? Hasanah. Ibu-ibu akhlak apa, Bu? Akhlak hasanah. Akhlak hasanah gimana? Seseorang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang sama. Orang memberi kita uang 1 juta, misalnya suatu saat kita tolong juga dengan 1 juta. Orang ngasih sayur kepada kita, kita balas kasih sayur. Itu namanya akhlakul hasanah. Akhlak apa? Hasanah. Ada yang kedua, akhlakul karimah. Apa? Akhlakul karimah, yaitu membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih besar. Ya, contoh, orang meminjamkan kepada kita uang 1 juta, kita mengembalikan ngasih tambah 100.000, boleh nggak? Kalau diperjanjikan dari awal tidak boleh. Diperjanjikan dari awal, atau dari kalau pakai duit kita ngasih sesuatu sambil bawa buah, itu akhlakul karimah. Karena juga ada Rasulullah ketika urusan hewan, ya, ketika ditanya oleh sahabat, kita membalas dengan yang lebih baik. Tapi akhlak Rasulullah lebih mulia dari itu, yaitu akhlak yang namanya azimah. Apa? Azimah. Akhlak apa? Azimah. Bagaimana? Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Kalau hasanah itu tadi apa? Sama. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang sama. Kalau akhlakul karimah, kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Tapi kalau akhlak azimah, keburukan orang, bukan hanya kebaikan, keburukan orang dibalas dengan kebaikan. Disuapi oleh Rasulullah dengan lembut, suapi dengan lembut. Wanita Yahudi itu benci sangat dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah menyuapi wanita siapa tadi? Yahudi, ngomel. Oh ini, kamu tahu nggak? Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penjahat. Karena dia tahu dari cerita orang-orang, dia benci sekali cerita terus. Sampai bertahun-tahun, sampai bahkan puluhan tahun terus seperti itu. Suatu hari, ketika itu Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat, digantikan oleh salah seorang sahabat.
sahabat menyuapi. Kemudian sang nenek bilang, ini siapa kamu? Kok kamu nyuapi caranya kayak gitu? Ya, sahabat ini nyuapi dengan agak keras, agak kasar karena marah. Kenapa? Karena dia disuapi sambil mencaci Rasulullah. Kamu siapa? Ya saya yang biasa menyuapi nenek. Bukan, saya kenal, tidak seperti ini. Yang menyuapi saya orangnya lemah lembut, perkataannya lemah lembut, segalanya lemah lembut. Sementara kamu ini kasar. Lalu sahabat mengatakan, nenek mau tahu siapa yang selama ini menyuapi nenek? Siapa? Yaitu orang yang setiap hari oleh nenek ini senantiasa dicaci maki. Akhirnya, dan sekarang mana orang yang sudah meninggal dunia? Akhirnya sang nenek bersyahadat. Betul? Ya. Itu akhlak siapa? Itu kan Rasulullah. Kan kita mengaku sebagai pengen dianggap sebagai umat Rasulullah. Maka kita meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam Al-Quran, syariat yang dibawa Rasulullah, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Bu, halo Bu, suka melaksanakan sholat Bu? Pak, rajin melaksanakan sholat Pak? Alhamdulillah. Beda menunaikan sholat dengan mendirikan sholat. Apa? Kalau menurut salah seorang ulama Nusantara yang mendunia, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, dalam tafsir Munirnya mengatakan, wa yuqimuna sholat ay yutimuna sholawatil khamsa bisyuruti wal arkani wal hayat. Yang namanya melaksanakan sholat, menegakkan sholat itu, mendirikan sholat, yaitu melaksanakan sholat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan sunat hayatnya, dengan sunat abadnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bagaimana syarat rukun sholat, bagaimana syarat sah wudu dan sebagainya, kalau kita tidak ngaji? Kita harus ngaji. Anak kita ngaji, bapak harus ngaji, ibu harus ngaji, kakek harus ngaji, apalagi anak-anak. Ya, di pesantren jangan manja. Jauh sedikit dari aku kan nggak bisa ketemu mama, aku nggak bisa. Padahal utlubul ilma walau bisin. Tadi pakai bahasa Inggris MC-nya. Utlubul ilma walau bisin. Seek knowledge even in China. Seek knowledge even in China. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Baru dari sini ke Gontor aja udah. Baru dari sini ke Lirboyo sudah nangis. Udah sampai ke negeri Cina. Kita belajar. Kuncinya kita ngaji. Dan ngaji minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Ngaji mingguan di sini, ngaji bulanan? Mingguan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngaji bulanan, ngaji tauhid sedikit, insyaallah Pak, itu akan mencerahkan. Timbul orang stres, orang bingung, di apa namanya, ada badai sedikit, rumah kita kalau pondasinya nggak kuat, ada gempa 4 skala Richter bisa roboh, betul tidak? Muhammad
Ya. Dan kalau tidak merasa dengan Allah, rasakan bahwa gimana? Allah melihat kita. Dengan ngaji tauhid, bagaimana kita merasa dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Dengan tasawuf kita dengan tauhid kita tahu dilihat oleh Allah. Tapi dengan tasawuf kita merasa dilihat oleh Allah. Tahu saja tidak cukup, perlu merasa. Maka dalam tasawuf kita pun mengkaji bagaimana melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan jadi bekal akan apa yang akan disampaikan. Nafsu itu ada 7 tingkatan. Kita berada di posisi mana hari ini? Nanti coba dikaji. Yang pertama, nafsul ammarah. Apa? Nafsul ammarah. Apa coba santri putri? Nafsul ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu ammarah itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Cirinya, orang yang dalam posisi nafsu ammarah, dia berbuat keburukan dan bangga atas keburukan yang dia buat. Contoh, minum minuman keras. Kamu mabuk berapa botol? 5 botol. Aku 10 botol masih kuat. Dia berbuat maksiat bangga dengan kemaksiatannya. Berapa korban perempuan kamu? 10 aku 30. Dia bermaksiat dan bangga dengan kemaksiatan. Nafsu apa itu? Nafsul ammarah. Ngomongin orang, kemudian setelah ngomong merasa puas. Itu nafsu apa? Ammarah. Na'udzubillah min. Maka meningkat minimal kepada yang kedua, yaitu nafsul lawwamah. Apa? Nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu gimana? Dia masih kadang melakukan keburukan, tetapi ada penyesalan. Aduh, aku tadi sholat asar, sholat zuhur jam 3, astagfirullahaladzim. Ada penyesalan. Waduh, aku tadi nggak sholat duha, ada penyesalan. Waduh, aku tadi maksiat boncengan sama yang bukan muhrim, ada penyesalan. Tapi masih melakukan kadang-kadang. Itu nafsu apa? Lawwamah. Nafsu apa? Lawwamah. Kemudian meningkat ke yang lebih tinggi lagi, yaitu nafsu mulhimah atau mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia diilhami kebaikan dan keburukan. Maka Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ilhamnya seperti para ilham apa? Inspirasi. Kadang-kadang kita diinspirasi keburukan, diinspirasi kebaikan. Mutmainnah. Tapi jangan bangga masih ada nafsu yang lebih luar biasa. Nafsu apa? Rodiyah. Keberapa berarti? 5. Kelima nafsu Rodiyah. Nafsu Rodiyah itu apa? Dia sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang Allah terjadi, ya. Naik lagi Mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah, mardiyah. Tapi ada yang lebih sempurna, yaitu nafsunya para nabi itu sudah memang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kita nggak mungkin sampai situ, namanya nafsu kamilah. Nafsu apa? Kamilah. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhimah, yang keempat nafsu mutmainnah, yang kelima nafsu radiyah, keenam mardiyah, ketujuh kamilah. Dalam thariqah bisa dipelajari, tapi thariqah yang muktabarah. Yang muktabarah apa? Yang dia sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Apalagi kita baik orang lain juga ada thariqahnya tuh, yang muktabarah. Orang Jawa juga thariqahnya ada. Orang Jawa Barat juga seperti saya thariqahnya ada. Ma'asyur muslimin rahmatullah. Karena sudah malam, sudah 1 jam lebih. Masih ada lagi, Ustaz? Ya. Bapak sekalian, mohon maaf perkenalannya terakhir. Saya kenalkan diri saya, siapa tahu jumpa di jalan. Nama saya lengkap Adam Malik. Saya aslinya orang Barat. Orang mana? Saya orang Jawa Barat. Saya dari Purwakarta, satu cabang yang dari Mulyadi. Satu cabang dari Mulyadi. Ya, dulu waktu dia wakil bupati, saya ikut MC dia, mahasiswa saya aktif di Suwaduluran. Saya tapi SD SMP saya sudah ada di Riau. Nah, SD saya di Kerinci Kanan, SMP saya dari Kerinci Kanan. Kalau Pak Camat tahu, dari Kerinci Kanan ke Lubuk Dalam itu saya jalan kaki seperti SMP sekolah. Itu mungkin 10 kilo ada. Halo, adek, sekolah 10 kilo jalan kaki mau nggak? Oh. Saya dulu ngalamin sekolah SMP. Kalian sudah enak tenang sekarang. Ya, naik motor kalau masih malas, ya luar biasa. Apalagi kalau di pesantren tinggal jalan kaki 1 langkah dari asrama, tinggal ke sekolah. Dan alhamdulillah sejak SD, di Pak Camat sejak SD saya sudah disayang oleh guru. Nah, Pak Haji, saya sejak SD sudah disayang oleh guru. Alhamdulillah. Apa buktinya? Saya SD 8 tahun. Alhamdulillah. Iya, kalau belum saatnya naik kelas, masa dipaksa naik kelas berarti tidak sah. Jadi kalau anaknya Bapak Ibu nilainya kurang bagus, ya berarti kemampuannya kurang, jangan marah sama gurunya, ditanya apa yang kurang Bu. Daripada anak gak bisa apa-apa terus nilainya dibaguskan, malah membohongi kita. Saya SD 8 tahun, alhamdulillah. Tapi SMP dari 21 kelas saya pernah juara umum. Kemudian SMA alhamdulillah saya cuma sekali ranking 4, sisanya juara 1 terus. Ya mungkin karena paling tua, juara 1 terus saya. Ranking 4 karena pas saya ikut paskibra. Badan saya kan tidak tinggi, jadi paskibra cocok. Saya ikut paskibra, kemudian lanjut S1 2008, saya selesai S2, balik ke sini. Buka pesantren 2011 di Kecamatan Kerinci Kanan, ada SMP SMK. Kenapa Bapak Ibu jangan lihat saya hari ini bisa ceramah? Saya punya pesantren, tapi SD saya 8 tahun. Kalau Bapak Ibu punya anak yang tidak pinter, punya anak yang kurang cerdas dianggap, jangan putus asa, bimbing dengan baik. Boleh jadi suatu saat nanti jadi orang yang dimuliakan Allah. Amin Allahumma amin. Kalau Bapak Ibu punya anak yang pintar SD, jago ceramah, juara ceramah, jangan terlena, dibiarkan. Oh, anak saya pintar nih, saya nggak usah pesantren kan sayang. Akhirnya naudzubillah di luar kena pergaulan narkoba. Naudzubillah ini, bimbing. Dan anak-anak kita kelak harapan kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf
ngaji. Saya agak lelah sebenarnya karena kemarin ngaji di Pekanbaru, pulang tadi rencana asar mau berangkat, asar itu baru nyampe rumah. Jadi setelah mandi paksa kesini jadi praktik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang benar dari Allah SWT bermanfaat dan bisa kita amalkan. Allahumma amin. Tapi sekali lagi yang penting kita ngaji tahunan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj bagus. Tapi yang lebih penting ngaji rutin itu yang fardu ain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ngaji rutin banyak nggak hadir? Sebanyak ini Pak Haji? Kalau ngaji rutin sebanyak ini, guru saya bilang kalau bapak ibu tidak hadir ngaji tabligh akbar, itu mungkin bisa dibilang mungkin nggak dosa kalau ada udzur. Tapi kalau kita tidak ngaji rutin, ngaji ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, bisa jadi itu dosa. Kecuali kalau sudah paham betul, berarti ngajar. Kun aliman, jadi orang yang berilmu, jadi orang alim. Kalau belum bisa jadi alim, au muta'alliman, jadi orang yang ngaji seperti para santri ngaji tiap hari. Enggak bisa jadi santri, au mustami'an, mau mendengarkan ngaji. Enggak bisa juga mendengarkan ngaji, au muhibban, minimal cinta kepada orang-orang yang ngaji. Wala takun khomisan, kata Rasulullah, jangan jadi yang kelima. Jadi orang alim enggak, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله منهم يا رب العالمين. حمدا الشاكرين حمدا العالمين حمدا الوافي نعمك في المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالسك الكريم ولعظيم السلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات. ربنا ولوالدنا رحمك ربنا صغارا. اللهم اجعلنا واولادنا وتلامذتنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من الشر والضيق. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من العلماء المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا أوزعنا نشكر نعمتك وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من Terima kasih kepada Kiai Adam Malik MPD. Dengan berakhir doa, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Finally, from the deepest of my heart, I do apologize for my mistakes in presenting this event. Thank you very much for your attention. Kami selaku MC harap undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum ditutupnya acara, izinkan kami memberikan sebuah pantun. Air jernih di dalam kening, Tempatnya indah bersinar cahaya. mari kita akhiri Maulid Nabi dengan doa tulus penuh bahagia. Wassalam.